Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan rental office saya yang berjudul Nami Tower. Jadi untuk yang perancangannya ini adalah arsitektur perkantoran yang dikembangkan di lingkungan urban sehingga memiliki konteks yang kuat dan penekanannya pada kenyamanan pemakai, kemudahan aksesibilitas, fleksibilitas ruang, pengendalian biaya bangunan, dan pengendalian data terhadap lingkungan sekitar. Lalu untuk konsep desainnya di sini saya berangkat dari office needs, lifestyle pekerja, vertical kliniknya di Jakarta, lalu penyelesaian dengan modern design. Saya menggunakan penyelesaian modern design lebih menekankan kepada ekspos material yang dapat meredam panas masuk ke dalam bangunan, lalu akhirnya menjadikan bangunan itu hemat energi. Untuk building code-nya di sini set-nya itu 5.177, KDB-nya 40%, KLB-nya 5-7, KDH-nya 35%, KTB-nya 50%, dan sepadannya 7 meter dari jalan. Building mass-nya di sini transformasinya saya mulai dari penempatan masa bangunan. Jadi dari hasil perhitungan KDB, KLB, tempat dan itu didapatkan hasilnya adalah bangunan diletakkan di tengah. Itu. Lalu dinaikkan level ketinggiannya hingga 18 meter untuk area penunjang dan coworking space. Juga untuk office yang dijual per ruangan. Lalu dinaikkan lagi levelnya hingga jumlah lantai maksimal 24 lantai untuk area kantor sewa yang tipikal yang disewa per lantai. Lalu memperkecil ukuran bangunan mulai dari ketinggian 21 meter untuk menyesuaikan KLB bangunan karena yang pertama ini masih lebih dari KLB. Lalu memangkas bagian kanan kiri bagian bawah untuk memberikan kesan bangunan tidak monoton seperti ini. Lalu memberikan aksen lengkung pada setiap sudut untuk menambah kesan bangunan yang lebih dinamis. Jadi saya mau memberikan kesan bahwa kantor itu tidak harus selalu bentuknya monoton dan lebih dinamis. Lalu di sini ada denahnya. Di bangunan saya ini terdapat 2 basement. Jadi basement yang pertama ini untuk parkir mobil, parkir motor, ruang genset, ruang panel utama, ruang kafo, ruang LCMDB, dan MPMDB. Penempatan ruang genset di basement 1 ini untuk menghindari getaran yang dihasilkan dan kebisingan yang keluar dari mesin genset itu sendiri. Lalu di basement 2 itu ada parkir mobil, ruang ground water tank, ruang pompa, ruang ipal, ruang fire pump, ruang recycle water tank, dan ruang equalizing water tank. Lalu di ground floor, jadi di ground floor ini khusus untuk area penunjang atau area komersil. Jadi dari depan itu adalah drop off, masuk lobby, di sebelah sini itu adalah cafe, ini food court, di sini fitness, di sini daycare untuk karyawan perempuan yang mempunyai anak tapi tidak bisa ditinggal. Lalu ini ATM center dan di depan ini adalah minimarket. Di bagian belakang ini adalah area service, itu ada CCTV room, ruang staff, men's toilet, dan fire control. Untuk lantai 1 dan 2, ini adalah lantai yang disewanya itu per ruangan. Jadi large office sendiri, medium office sendiri, dan small office sendiri. Untuk lantai 3 dan 4 ini khusus untuk coworking space dengan penyediaan large meeting room sebagai penunjangnya. Lalu untuk lantai 5 sampai lantai 8 itu sama seperti lantai 1 dan 2, itu disewanya per ruangan. Jadi large office sendiri, medium office sendiri, dan small office sendiri. Dimulai dari lantai 9 sampai lantai 20 itu adalah yang bangunan tipikal. Jadi lantai tipikal yang disewanya itu per lantai itu. Jadi dari lantai ini ada large office, medium office, dan small office. Di rooftopnya terdapat ruang cooling tower, rumah lift, ruang upper tank, ruang pompa, tangga, tangki bahan, dan sebagainya. Lalu untuk building structure-nya, core-nya diletakkan di tengah menjadi struktur inti bangunan dan menjalur utilitas dengan ukuran keliling 72 meter. Jadi peletakan core di tengah ini supaya tidak menutupi pandangan view keluar oleh pengguna, juga cahaya matahari itu dapat masuk langsung dan tidak menutup oleh core. Untuk balok dengan ukuran dimensi 80-30, kolom dengan dimensi 80-80, fondasi berpal, dan kedalaman 10 meter dari tanah. Untuk property size-nya ini totalnya itu 26.000. Jadi ground floor-nya itu 1.780, office area-nya itu 1.300 dan 1.100, coworking-nya 1.100, office-nya 850. Untuk fasad detail, jadi ini ada 3. Yang pertama adalah low A double glaze untuk curtain-nya. Untuk dinding kaca dengan emisivitas rendah sehingga mampu memfilter penerimaan panas matahari dan rongga udara spacer, dapat fungsi sebagai
insulasi thermal. Jadi penggunaan low E12 ini selain dia dapat memfilter penerimaan panas, dia juga terdapat rongga udara yang bisa memasukkan udara. Lalu ini secondary skin yang masif itu menggunakan material ACP laminate cross, laminate timber untuk tahan api, fire resistant, thermal insulation, dan acoustic insulation. Yang ketiga ada shading aluminium blade louver, dipasang pada fenol berlapis ganda untuk mencapai penetrasi siang hari yang tinggi dan mengurangi penerimaan sinar matahari masuk. Jadi semua fasilitas yang saya gunakan itu menggunakan material-material yang dapat menahan panas, mereduksi panas, lalu juga ada yang memiliki rongga udara biar bisa masuk udara. Juga yang bagian yang paling besar ini adalah untuk media insulation seperti itu. Lanjut, ini untuk peraturan persyaratan dan standar yang diacu. Jadi peraturan-peraturan yang dipakai itu yang pertama adalah peraturan daerah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Di sini mengatur bahwa set yang kita pakai itu adalah zona K1 itu zona perkantoran. Lalu peraturan gubernur nomor 135 tahun 2019 tentang pedoman tata bangunan. Di sini kita dapat untuk GSB-nya itu ada 12 meter, lalu dari GS ke daerah mana kita mendapatkan KDB, KLB, KTP, dan KB untuk di set tersebut. Lalu untuk konsep performasi bangunan hijau, jadi konsep performasi bangunan hijau yang saya terapkan di bangunan saya itu adalah penekanan pada pengurangan penggunaan energi. Jadi contohnya seperti pengurangan lampu pada siang hari, lalu juga mengurangi penggunaan energi AC itu dari strategi penggunaan material-material yang dapat menahan panas yang hasilnya akan menurunkan penggunaan energi AC, lalu memberikan bukaan yang besar, tetapi juga tidak mengurangi panasnya, jadi dapat mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Gitu. Lalu selanjutnya ini konsep tata ruang luar. Untuk konsep tata ruang luar ini pertama untuk zonasinya, jadi bangunan berada di tengah, menjadi center di site ini, lalu di depan terdapat drop off, di kanan kiri dan belakang itu adalah parkir mobil, dan di ujung ini parkir motor, dan sisanya adalah untuk area hijau. Lalu untuk sirkulasinya sendiri, di sini entry dan exit untuk kendaraan dipisah, guna untuk menghindari crossing dan kemacetan di dalam maupun di luar site. Dan ini juga arahnya itu satu arah, dari masuk langsung di keluar. Untuk perkerasannya sendiri ini menggunakan konblok karena pertimbangan untuk resapan air hujan. Gitu. Lalu ini konsep layout ruangnya, jadi dibagi menjadi yang di bagian bawah ini itu adalah basement, itu di sini parkir dan servis, lalu di lantai ground floor itu khusus untuk komersil, dari lantai 1 sampai lantai 8 itu khusus untuk co-working space dan rent office yang dijualnya, yang disewanya itu per ruangan. Seperti itu. Lalu yang lantai 9 sampai lantai 20 itu yang tipikal, itu yang disewanya per lantai tadi saya bisa jelaskan. Lalu ini tabulasi property size-nya, jadi presentasinya untuk rent office itu 65% dari total, lalu servisnya 35% dari total. Lalu untuk konsep modul ruang didapatkan saya menggunakan grid menggunakan modul 1,2 itu agar pembagian ruang struktur infrastruktur maupun material bisa efisien sehingga tidak ada sedikit pun material yang tersisa. Lalu untuk konsep penampilan bangunan, jadi penampilan bangunan di sini saya menggunakan fasad-fasad yang menekankan pada elemen-elemen garis yang disusun berulang, tapi tetap memperhatikan iramanya untuk memberikan kesan yang lebih dinamis pada bangunan kantor identik dengan batu bangunan yang kaku. Lalu menggunakan material-material khas modern yang berupa besi, baja, aluminium, dan sejenisnya, dan ditangkap secara polos tidak menambah ukiran apapun untuk memperkecil setiap material fasad. Jadi kekhasan dari arsitektur modern itu adalah menonjolkan material-material secara polos dan tidak menggunakan ukiran sama sekali. Gitu. Di sini dapat dilihat ini saya memainkan irama-iramanya. Lalu di bagian sini itu saya tutup karena di seterusnya adalah bagian barat yang merupakan titik panas. Lalu di sini adalah bagian selatan juga saya tutup, tapi tidak terlalu rapat seperti di bagian barat karena di bulan bulan tertentu bagian selatan dapat mendapatkan sinar matahari panas. Selanjutnya untuk sistem infrastrukturnya di sini core merupakan tempat utilitas juga sebagai jalur utilitas, terdapat tangga darurat, lift service, lift utama, dan tangga utama. Lalu untuk perhitungan biaya awal bangunan didapatkan dari SHBG-nya yang kita pakai itu 5 juta, yang paling rendah yang sedang 5.500.000, yang paling tinggi 6 juta. Lalu untuk perkiraan harga dari total itu
Ya, yang paling rendah 8.100.000, sedangnya 9.251.000, tingginya 9.864.000 per meter persegi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.